Wahai saudara, banyak orang-orang mencari tentang Tuhan. Mari kita jelaskan sebenarnya keberadaan Tuhan ada di mana. Saudaraku, Tuhan itu tidak akan bisa dijelaskan, namun bisa diakui dan dikukuhkan pada dalam diri orang masing-masing tersebut. Dan apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dan pertemuan dengan dia adalah Tuhan? Kalau belum, saudara, jangan cerita tentang ketuhanan. Nanti yang engkau sembah hanya angan-angan semu yang tak berujung dalam tujuannya. Tolong, jangan membuat cerita tentang Tuhan, tapi sebenarnya lihatlah karya Tuhan yang sebenar-benarnya. Buat semua ciptaan Tuhan yang ada kita dengar dan kita lihat, yaitu khususnya ciptaannya untuk umat manusia dan semua makhluk-makhluknya di dunia dan alam ini. Itu saja yang terpenting, wahai saudaraku. Ayolah, sehatkan jiwa dan ragamu, juga dirimu, saudara. Ingatlah, alam ini akan membuat kita mengerti apa makna dan artinya sebuah kehidupan sebenarnya. Kita sudah dihidupkan di bumi, maka kita hendaknya mengerti bahwa kita dilahirkan untuk selamat dan menyelamatkan dan menata dengan kasih sayang di semua lini dalam kehidupan ini. Jadi tidak harus bertengkar, tidak harus berdebat dan saling menyakiti, apalagi saling bunuh dan membunuh. Itu tidak mencerminkan sifat Tuhan sebenarnya. Sadarlah, barang siapa yang bisa memahami akan selamat kehidupannya, baru suatu hari ruh suci kita bisa tinggal di Radatul Jannah, yaitu surganya Tuhan, tapi pada dimensi yang berbeda. Dan jangan engkau cari-cari lagi, saudara. Dan jika kalian mencari-cari tentang Tuhan atau surga dan neraka, atau mencari hasil amal dan pahala, itu tidaklah mungkin kau temukan. Namun semua bagi yang percaya hanya bisa dirasakan apa adanya, penuh dengan hikmat dan kesederhanaan. Pasti orang itu lebih tenang dan bahagia dari wawasan luas dan kedewasaan yang sempurna. Saatnya, saudaraku, sekarang nikmatilah hidup ini sesungguhnya, karena sesuatu yang nikmat itu pasti ada kematian dan memutuskan segala rasa. Setiap nikmat pasti ada kata dasar dari kematian atau menikmati hidup. Mati nang jroning urip. Ingat, yang enak-enak, yang berlebihan itu pasti cepat mati. Berarti akhir dari kata menikmati itu pada akhirnya adalah mati. Dan semua kita akan mati. Dan pesan saya, sebelum kita mati, mari meninggalkan sejarah yang bermanfaat dalam diri kita, dari keluarga kecil kita, para sahabat, dan bermanfaat bagi yang lain, memanusiakan manusia yang lain, dan menata alam ini bersama, bersatu dan gotong royong, beradab santun, berbudi pekerti luhur. Dan ingatlah, kalau belum merasakan suka duka seperti kematian, maka jangan cerita lagi tentang hidup. Kalau mau hidup, maka temukan rasa mati itu sendiri. Berarti, saudara, rangkumannya, janganlah berani bercerita ketuhanan kalau belum tahu makna dan tujuan. Akan jadi menyesatkan dirimu dan pengikutmu. Dan jika engkau semua sedang mencari Tuhanmu, maka carilah pengetahuan itu dulu, agar wawasanmu semakin dewasa, luas dan langgeng. Jawabannya, janganlah mencari lagi. Ruh Tuhan sudah ada pada dirimu masing-masing.
Namun bagaimana caranya bisa menyalakan cahaya itu sendiri di kehidupanmu sendiri hingga bisa kamu dapatkan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri? Berwawasan luas, saling kasih dan menolong setiap orang yang membutuhkannya. Dan di dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia yang berakal ini, zat Tuhan selalu ada dimanapun dia berada. Tanpa Tuhan maka kita pun tidak akan ada kehidupan, karena Tuhan adalah sumber segala hidup itu sendiri. Dari awal dan akhir, dari awal kita lahir dari tanah air ini, udara, langit dan matahari dan sebagainya, dari rahim ibu dan berproses ada bapak kita, dan semua makan minum dari hasil bumi pertiwi. Dari dalam tubuh diproses dan tumbuh besar dan terus saling kasih mengasihi dan memenuhi bumi dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi Tuhan adalah sumber kebenaran sejati, dan Tuhan adalah sumber kekuatan. Tanpa Tuhan juga nggak ada kekuatan sama sekali. Juga seluruh nabi-nabi juga punya kekuatan dari Tuhan, dari ikatan rasa suci, doa-doa kita, maka dapatkannya kekuatan kuasa Tuhan. Karena semua pemilik kuasa adalah Tuhan, dan pemilik segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang punya kodrat dan irodat. Dan barang siapa makhluk yang sudah memiliki ilmu yang baik dan benar seperti kodrat dan irodat, maka dia sudah dapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Dia akan punya kuasa, kehendak sesuai hatinya. Apapun yang dikehendaki terjadi, ya terjadilah. Kalau itu sudah dimiliki oleh para insan-insan yang suci, maka zaman sekarang akan bisa merubah dari kegelapan menuju keterangan yang sebenarnya. Namun saudara, di manakah orang itu? Siapa orang-orang suci itu? Wahai saudaraku, saat ini Anda tahu sendiri, para orang-orang yang merasa jadi ketua dan pemimpin, walaupun tokoh agama sekalipun, tidaklah mudah mendapatkan kesucian itu sendiri, karena mereka sudah terpengaruh akan hal-hal yang bermacam-macam saat ini. Terutama di zaman sekarang, godaan semakin banyak, teknologi yang serba canggih dan mempermudah. Apakah yang mudah itu sebenarnya akan diganjilkan hasil akhirnya? Maka kita butuh kesadaran tinggi akan hal ini. Marilah kembalikan jati diri kita untuk kembali bisa membaca alam ini yang penuh dengan misteri kehidupan yang sebenarnya. Kalau di zaman dulu tanpa teknologi, para leluhur bisa belajar dari alam. Dari bintang saja sudah bisa jadi mata pelajaran. Belum lagi laut, udara, hujan, gunung, juga para hewan. Maka orang dulu sakti sebenarnya. Bisa lihat merasakan suhu panas dingin, musim panas dan hujan. Bisa ditentukan oleh pasang surutnya air laut dan sebagainya. Tidak sampai ada membuka aritmatika atau fisika, karena kepastian ada dalam dirinya dengan Tuhan. Dan juga tidak melihat tentang usia atau mudanya seseorang, namun memang sudah dapatkan kewahyuan keprabon, yaitu dari pengalaman belajar hingga jadi bersifat dewasa. Itu loh orangnya sebenarnya. Dan ingat, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya, dan siapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan memiliki kepastian dalam hidupnya, dan semua jalan hidupnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang juru selamat segalanya, semua dan segala-galanya.
Dan cara mengenal Tuhan itu sebenarnya siapa yang tahu? Dan jika engkau benar-benar sudah bertemu dan mengenal Tuhan, maka selesailah perjalananmu atau riwayat dalam prosesmu. Hasilnya adalah adanya akal ini bertujuan untuk membaca dan mengetahui isi kitab yang engkau baca. Dan jika sudah mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan sebenarnya, maka segala kitab-kitab itu sendiri akan dimunculkan ada pada dalam dirimu sendiri. Karena kitab yang asli sesungguhnya ada sebagian besar, yaitu di dalam dirimu sendiri. Setelah semua engkau ketahui, maka pribadimu akan menjadi lebih baik, hidupmu akan tenang, santun, berkepribadian luhur, pandai piawai dan cerdas, senang menyendiri, dan beradab sopan santun dalam bicara, dan berperilaku baik dan bercahaya. Di sanalah hasil dari sifat Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala.